Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allah wa ala alihi wa ashabihi al-yamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara sekalian, kita masih membahas tentang surat Yasin. Saya ingin membacakan surat Yasin yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahul aliyyul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ala siratim mustaqim, kemudian tanzilal azizir rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tanzil. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Artinya bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari Tuhan Allah yang Maha Aziz atau Maha Perkasa dan Maha Rahim. Sebagian ahli tafsir membaca ayat ini menggunakan kata tanzilal pakai fathah. Sebagian ulama mengatakan membacanya tanzilu. Nah, kenapa dibaca fathah? Itu dikarenakan nasab, dikarenakan atau dibaca nasab karena alal madah. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala atau madah dengan fi'il masdar yang fi'ilnya mahdhuf. Artinya adalah bahwa nazzalallahu ta'ala al-Qur'an tanzilal azizir rahim. Ala kulli hal kita tidak membahas tentang makna daripada nahwunya. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua nama Asmaullahil Husna. Tanzilal Azizir Rahim. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang kedua adalah Ar-Rahim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua Asmaul Husna ini? Ketika Allah berbicara tentang Al-Quranul Karim, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa dan Maha Kasih Sayang. Apa yang dimaksud dengan kalimat izzah atau aziz? Izzah itu dalam bahasa Arab, salah satu di antara makna izzah itu adalah orang yang perkasa, orang yang menang, atau yang disebut dengan al-qahiriyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segala sesuatu. Itu yang dinamakan Al-Aziz. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Apa yang dimaksud dengan kata Rahim? Rahim yang dimaksud di situ adalah Ar-Rahmah, kasih sayang, belas kasihan, bersikap lembut, itu disebut Rahim. Seorang ibu memiliki sifat yang rahim, yaitu penuh kasih sayang. Nah, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimat aziz? Ada semacam
ketika Allah Ta'ala menggunakan nama Al-Aziz, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan ibadah semua manusia. Tidak peduli, artinya tidak membutuhkan apakah manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak akan mengurangi apapun sama sekali. Ibadahnya manusia terhadap Allah tidak menambah kebesaran dan keagungannya Allah. Dan maksiatnya manusia terhadap Allah tidak mengurangi kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut aziz. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan segala sesuatu, tidak membutuhkan manusia di alam semesta ini. Terserah manusia. Manusia apakah dia mukmin atau kafir tidak mempengaruhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan mereka tidak menambah kekuasaannya atau memperkuat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemaksiatan mereka juga tidak mengurangi kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ibadahnya hamba itu tidak berpengaruh kepada Allah dan maksiatnya juga tidak mempengaruhi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak butuhkan itu semua. Lalu kenapa Allah Ta'ala mengajak manusia, mengundang manusia, berdakwah kepada manusia agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara agar kita ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang Allah tidak membutuhkan ibadahnya hamba, tidak membutuhkan taatnya seorang hamba, maksiatnya juga tidak mengurangi apapun pada Allah, ketaatan mereka juga tidak menambahkan apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kenapa Allah Ta'ala mengajak orang, mengundang orang, meminta orang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang untuk beribadah kepadanya, itu karena berangkat dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat itu tanzilal azizir rahim, aziz ar-rahim. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rahim, meskipun Allah tidak membutuhkan ibadahnya seorang hamba, akan tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, lutufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia diperintahkan untuk menyembah kepadanya. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia dari bencana, menyelamatkan manusia dari halka. Halka itu adalah kehancuran, kebinasaan. Oleh karena itu Allah pun menurunkan Al-Quranul Karim dengan tujuan agar umat manusia bisa terselamatkan dari kehancuran. Jadi kalau Allah Ta'ala misalnya berangkat dari sifatnya atau asma'nya yang aziz itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada manusia. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkat dari rahmatnya, rahimnya Allah, maka manusia diberi petunjuk. Padahal dia mendapatkan petunjuk atau tidak, menerima petunjuknya dari Allah ataukah tidak mempengaruhi apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menarik sekali. Andai saja Allah Ta'ala itu memperlakukan manusia bersandarkan pada namanya yang aziz itu, Al-Aziz. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan manusia berangkat dari namanya Al-Aziz atau yang Al-Izzah, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan peduli dengan manusia sama sekali. Tapi karena Allah berangkatnya melalui sifatnya yang rahim, namanya yang rahim itu, maka manusia tidak dibiarkan begitu saja, sehingga Allah Ta'ala kemudian
menurunkan Al-Qur'anul Karim, memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia selamat dari bencana. Nah, karena Al-Qur'anul Karim itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an pun juga aziz dan rahim. Paham ya? Sifatnya Allah aziz dan rahim. Kan Al-Qur'anul Karim turun dari Allah Subhanahu wa taala juga aziz dan rahim. Di sana ada mubasyir, ada indar, ada macam-macam dan juga banyak hal yang bersifat kasih sayang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah taala rahim, Al-Qur'annya juga azizur rahim, ajaran Al-Qur'an juga rahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahim, rahmatan lil alamin. Dalam ayat lain itu Allah mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Raufur Rahim. Rauf Ar-Rahim. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada dua. Rahmat yang bersifat ammah dan rahmat yang bersifat khassah. Rahmat yang bersifat umum itu adalah bisa kita lihat dari keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan umum sifatnya, mencakup seluruh manusia, baik mereka yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Mereka yang menerima maka mereka beruntung, yakni menerima Nabi, atau mereka yang menolak mereka lah yang rugi sendiri. Tapi bahwa keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Al-Qur'an mengatakan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu makna tentang tanzilal azizir rahim. Nah, saudara sekalian, dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman litundira qaumam litundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Apa makna dari kalimat litundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun? Yani Muhammad dengan Al-Qur'anul Karim itu kau diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kaum. Kalimat ma dalam ayat ini itu artinya ma undira, yang tidak pernah bapak-bapak mereka mendapatkan peringatan sehingga mereka kemudian menjadi orang yang lengah. Kalimat dalam ayat Al-Qur'an ini, mim yang ada di situ atau lamnya pertama adalah lam lil ghayah, memiliki makna tujuan. Kemudian ma undira, ma di situ artinya adalah ada yang memiliki makna lam nafiyah, ada yang mengartikan itu mim ma al mausulah. Nah, yang pertama kalau itu kita artikan sebagai ma nafiyah, artinya menafikan. Maksudnya adalah bahwa Al-Qur'anul Karim itu, Nabi Muhammad dengan Al-Qur'anul Karim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kaum di mana ayah-ayah mereka tidak pernah mendapatkan peringatan sehingga mereka lalai dari dunia kehidupan akhirat. Ada sebuah zaman yang kita sebut dengan zaman al-fatrah. Al-fatrah itu dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam diutus sebagai utusan Allah,
Kemudian Nabi Isa alaihissalam meninggal sekian lama sampai kemudian Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Nabi Isa sampai kemudian munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut namanya zamanul fatrah, masa kekosongan, kosong dari Nabi. Dalam riwayat disebutkan itu selama 600 tahun Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah yang kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Mulai saat itu sampai pada zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu selama 600 tahun. Selama 600 tahun itu artinya tidak ada nabi di tengah-tengah umat. Barangkali Anda akan bertanya, katanya tidak ada zaman kecuali ada hujahnya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Bahwa tidak akan ada waktu yang kosong kecuali di dalam itu ada hujahnya Allah. Itu benar. Akan tetapi ada waktu di mana Rasulullah utusan Allah tidak ada, yaitu seperti Nabi Isa. Sejak zaman Nabi Isa kemudian sampai pada masa Nabi Muhammad. Itu dinamakan dengan zamanul fitrah. Lalu di zaman itu siapa yang mengajak orang dakwah ke dalam agama Allah? Yaitu para wasinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Para wasinya, penggantinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka tidak mendapatkan wahyu, tapi mereka hanya melanjutkan apa yang menjadi misi daripada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu disebut zaman al-fitrah. Nah, dalam ayat ini itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dengan Al-Quran agar memberikan peringatan kepada kaum yaitu Mekah ya, dan Jaziratul Arabiyah, di mana orang tua mereka tidak pernah mendapatkan arahan dan peringatan dari para nabi. Karena memang saat itu Nabi Isa sudah tidak ada lagi di zaman fitrah selama 600 tahun itu. Nah, ketika Nabi Muhammad kemudian turun, diutus oleh Allah Ta'ala dan kemudian diberikan Al-Quranul Karim, maka dengan Al-Quran inilah Rasulullah diminta untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, mereka tetap zaman fatrah itu mereka tetap berhubungan dengan wahyu, akan tetapi tidak ada nabi yang membawa risalah, tapi mereka adalah penerus daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Samalah seperti kita ini, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka sulit rasanya kalau Nabi kemudian tidak mengutus seseorang, menentukan orang sebagai pengganti dan penerus daripada misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Rasulullah meninggal mesti ada orang yang menggantinya. Ketika orang ini yang menggantikannya meninggal, mesti harus ada orang yang terus sampai pada kemudian hari kiamat nanti yang kita sebut dengan Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Itu makna ma yang pertama. Artinya bahwa wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada kaum yaitu Mekah dan seluruh penduduk Jazirah Arabia. Berikan peringatan karena ayah-ayah mereka tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya, yaitu setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ma yang di dalam ayat itu litundira qaumam ma undira. Ma di situ disebut isim mausul yang artinya adalah bahwa ayah-ayah mereka pernah mendapatkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam pernah memberikan peringatan kepada mereka semua, yaitu melalui para nabi sebelum-sebelumnya. Ala kulli hal, intinya adalah bahwa kita semua, saudara sekalian, kita ini memiliki nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkanlah kepadanya Al-Quranul Karim,
Yang perlu kita bicarakan di sini adalah fokus pembicaraan kita adalah tentang peringatan. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala selalu atau banyak kalimat litundiro bimakna tandir, itu peringatan, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Litundiro, memberikan peringatan. Basyiran wa nizara dalam Al-Qur'an, rusulan mubasyirina wa mundirin, memberikan peringatan. Kemudian basyiran wa nadhira, dan banyak ayat-ayat yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang peringatan kepada manusia? Para nabi itu datang ke muka bumi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua fungsi. Satu, mubasyir, dan yang kedua adalah mundir. Mubasyir itu apa? Mubasyir itu adalah memberikan kabar kebaikan, memberikan kabar senang, kabar bahagia kepada umat manusia. Mundir itu adalah memberikan peringatan, memberikan kabar yang menyedihkan, yang membuat orang itu bisa bersikap hati-hati. Itulah tugas dari para nabi, di mana setiap para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua fungsi ini. Nah, ketika para nabi itu memberikan kabar gembira, tentunya nabi itu harus hidup di tengah-tengah umat, sehingga dia tahu persis apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah umat, apa yang dihadapi umat, sehingga diberikanlah apa yang namanya solusi, mubasyir. Dan ketika nabi itu berada di tengah-tengah umat, juga tahu tentang apa yang membahayakan umat itu, makanya kemudian disebut mundir. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Muhammad, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Syahidan artinya bahwa nabi itu hadir di tengah-tengah umat. Orang yang hadir di tengah umat, orang yang berada di tengah-tengah umat, orang yang berinteraksi dengan umat, mesti dia tahu tentang persoalan tentang umat. Orang mustahil kita akan memberikan sebuah solusi kepada umat kalau kita tidak tahu tentang persoalan umat. Bagaimana caranya supaya kita tahu tentang persoalan umat? Kita harus berada di tengah umat, berinteraksi dengan umat. Kita menjadi bagian daripada umat itu. Maka dengan demikian kita akan tahu tentang persoalan mereka. Baru kemudian kita berikan mubasyir. Begini, kalau Anda ingin berhasil, caranya begini. Kalau Anda melakukan ini, maka kau akan mendapatkan ini. Kalau kau melakukan ini, demikian pula yang dilakukan oleh para nabi. Kalau kau mengikuti ini, maka kau akan mendapatkan surganya Allah. Kalau kau berbuat ini, maka kau akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Berkat keberadaan mereka dan kehadiran mereka di tengah-tengah umat, sehingga para nabi mampu memberikan solusi yang dihadapi oleh umat, termasuk memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Makanya itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, fungsi nabi itu dua tadi, mubasyirin wa mundirin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta orang-orang yang melakukan amal saleh, yaitu mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, ini fungsi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah taala begini, wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, Nabi itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh, bahwa mereka kelak akan mendapatkan pahala yang baik. Kemudian Nabi juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memberikan maksiat, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal saudara sekalian, berapa banyak peringatan yang diperingatkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memberikan peringatan kepada kita, tapi kita sendiri yang sedikit belajar dari peringatan tersebut. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan peristiwa yang terjadi di depan kita, atau ada problem yang menimpa kita. Itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedikit orang yang mengambil pelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, malam ini kita ingin tegaskan kepada kalian semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar sekali kepada kita semua. Maka manfaatkanlah kenikmatan itu, kekuatan yang ada pada diri kalian, kemampuan untuk bermanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, satu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyesal di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim itu adalah, Islam itu adalah agama dan Al-Quran itu adalah kitab. Seringkali kita mengucapkan begitu, Al-Islamu dini wal Qur'anu kitabi. Islam adalah agamaku dan Al-Quran adalah kitabku. Tapi pada saat yang sama, kadang-kadang kita ini justru melakukan pelanggaran terhadap apa yang telah menjadi ketentuan Islam dan menjadi ketentuan Al-Quranul Karim. Dan itu berarti arah kita pasti akan menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira kepada orang yang suka bangun malam. Ingat, terutama para pelajar, para santri, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memberikan kabar gembira bagi orang yang mau bangun malam di tengah malam. Kemudian sholat 11 rakaat di waktu malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dan memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu. Pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat orang yang bangun malam. Kira-kira kita ini seringkali bangun malam untuk ibadah ataukah bangun malam untuk bergadang? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun pada Allah di waktu sahur, di waktu fajar. Kemudian babil asharihum yastaghfirun, itu menceritakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beruntung, yaitu adalah orang-orang yang apabila di waktu malam, di waktu fajar itu mereka bangun dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian para santri, latihlah diri kalian. Sebelum subuh kalian harus bangun, minimal melakukan sholat 11 rakaat. Doakan orang tua kalian, doakan semua kaum mukminin, mestinya maka Allah Subhanahu wa taala bakal membuka hati kalian semua. Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati kita semua dan kemudian dimasuki ke dalam hati kita tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan al ilmu nurun. Allah Ta'ala Rasul dalam riwayat itu disebutkan ilmu itu bukan laisa min kasratit ta'allum wa innamal ilma nurun yakdhifuhu Allah ala qalbi man yasha. Ilmu itu bukan karena banyaknya membaca, bukan karena banyaknya belajar,
akan tetapi ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ke dalam hati orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu persis tapi saya pernah membaca itu Al-Imam Syafi'i konon pernah mengeluh karena hafalannya itu sulit. Kemudian dia bercerita, kalau tidak salah gurunya atau kakeknya namanya Waqi. Kemudian diberitahukan bahwa kata dalam syairnya itu dia bilang syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani apa itu? Dia bilang aku mengeluhkan kepada kakek Waqi tentang sulitnya aku menghafal sesuatu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi itu memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Innal ilma nurun. Kalau tidak salah lanjutannya, fa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan cahaya itu kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Nah, oleh karena itu para santri adalah orang yang berlatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan itu maksiat, gunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, karena dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala akan membuka hati kita, mencahayai hati kita, dan kemudian Allah akan memberikan ilmunya ke dalam hati kita yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati kita semua, membersihkan dosa-dosa kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, sehingga setiap langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?